Hai, jumpa lagi dengan Ibu Deni Susanti mengupas lebih dalam mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tentu kalian masih ingat bukan, pada pertemuan terdahulu kita bicara mengenai masalah ekonomi. Coba kalian ingat apa saja sih 3 pertanyaan mendasar dalam ekonomi tersebut? Iya betul, yang pertama bicara mengenai what. Apa saja barang yang akan diproduksi? Yang kedua bicara mengenai how. Bagaimana cara memproduksinya? Dan yang terakhir bicara mengenai for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, instrumen apa ya kira-kira yang dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan tersebut? Nah, sistem ekonomilah dipercaya dapat memecahkan permasalahan itu. Penasaran kan? Yuk kita simak lebih dalam mengenai apa saja sih sistem ekonomi yang diberlakukan di negara-negara dunia. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya bisa kalian pelajari ya. Perekonomian yang ada di dunia ini diorganisasi secara berbeda-beda untuk menjawab 3 pertanyaan dasar tadi. Sedangkan bentuk perekonomian tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan dan pandangan politik dari masing-masing masyarakat di negara tersebut. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sistem ekonomi yang harus kita ketahui. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, bicara mengenai sistem ekonomi terpusat atau komando. Dan yang keempat, bicara mengenai sistem ekonomi campuran. Nah, sebelum kita mengenal atau membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi. Dengan demikian, maka sistem ekonomi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan untuk melakukan produksi. Yang kedua, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian. Yang ketiga, menciptakan mekanisme atau cara tertentu agar pembagian hasil produksi di antara masyarakat dapat terlaksana dengan. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam sistem ekonomi ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional ini adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat yang cara hidupnya masih sederhana atau tradisional. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kegiatan ekonomi itu hanya mengandalkan sektor pertanian, ya, sehingga bagi mereka tanah adalah tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, teknologi yang digunakan oleh mereka itu sifatnya sangat sederhana yang dilakukan secara turun-temurun dari orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, hanya sedikit menggunakan modal ya, karena mereka kegiatan produksinya dilakukan secara sederhana ya. Oke. Yang keempat, di dalam sistem ekonomi tradisional belum mengenal adanya pembagian kerja. Pembagian kerja ini adalah pembagian tugas-tugas dalam kegiatan produksi. Karena semuanya dilakukan secara gotong royong dan masih terikat dengan tradisi. Yang kelima, belum mengenal perdagangan karena sistem perdagangannya masih dilakukan secara barter. Nah, kalian tentu masih ingat ya, apa itu sistem pertukaran secara barter? Nah, yuk buka-buka buku lagi ya bukunya. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional antara lain yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Yang kedua, barang dihasilkan
untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Jadi mereka ini hanya memproduksi sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi otomatis pemborosan itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, sangat kental dengan adanya adat istiadat dan tradisi, sehingga mereka melakukan kegiatan produksi itu juga sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu. Yang keempat, alam relatif lebih terjaga karena masyarakatnya juga cenderung menjaga kelestarian alam itu sendiri ya, karena mereka itu tadi taat dengan adat istiadat. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional antara lain yang pertama lebih rentan karena tergantung pada kondisi alam. Jadi kalau kondisi alamnya berubah, cuaca, badai demikian dahsyat sehingga mereka otomatis tidak dapat bercocok tanam ya, atau terjadinya perubahan-perubahan iklim sehingga yang harusnya panen tidak dapat dipanen pada waktunya. Yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah karena mereka hanya mengandalkan tanah sebagai sumber kemakmuran mereka. Ketiga, teknologi yang digunakan juga cenderung lebih sederhana dan tradisional. Keempat, cenderung menolakkan sehingga masyarakatnya kurang berkembang. Itu sudah dapat kita pahami ya di dalam masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Tetapi kalian jangan berpikir bahwa pasarnya di sini adalah pasar di mana kita berbelanja sayur, ikan, sembako dan sebagainya ya. Bukan. No. Tetapi sistem ekonomi pasar di sini maksudnya adalah merupakan sistem ekonomi yang menghendaki adanya diakuinya hak milik perseorangan ya. Jadi di mana tiap-tiap individu sebagai warga negara itu diberikan kebebasan dalam mengelola kegiatan produksi, baik dia sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat, sehingga masyarakat diberi kebebasan untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan produksi. Tetapi kalian harus ingat ya, ini artinya pemerintah tidak lepas begitu saja. Masih ada peran serta pemerintah di dalamnya, yaitu biasanya menyangkut hal-hal pokok atau kebijakan-kebijakan penting yang menyangkut kegiatan perekonomian global. Ya, ciri yang ketiga yaitu dalam sistem ekonomi pasar itu masyarakatnya terbagi atas dua golongan, yaitu ada golongan pemberi kerja sebagai pemilik sumber daya produksi dan ada yang masuk dalam golongan pekerja. Nah, sehingga ciri yang keempat, setiap kegiatan ekonominya didasarkan atas pencarian keuntungan ya di sini. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan produksi, kemudian mencari keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Akibatnya apa? Yang kelima yaitu timbul persaingan dalam masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebebasan memiliki sumber-sumber produksi yang tadi itu ya, sehingga timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Nah, ciri yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar di masa merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Nah, adapun kebaikan dari sistem ekonomi pasar, yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Maksudnya di sini bahwa masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menentukan dia mau produksi apa, bagaimana, dan teknisnya seperti apa, bahan bakunya apa, itu mereka menentukan sendiri. Kemudian jika sebagai konsumen, mereka juga diberikan kebebasan untuk bagaimana nih menggunakan penghasilannya guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, sehingga pada poin nomor 2, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Nah, ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian itu luar biasa ya untuk mendukung kegiatan perekonomian. Yang ketiga, mereka bersemangat untuk maju
karena munculan persaingan tersebut ya dalam kegiatan ekonomi. Karena semuanya sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Nah, yang keempat, karena timbulnya persaingan untuk maju, otomatis mereka akan berlomba-lomba nih menghasilkan barang-barang bermutu tinggi. Jadi barang yang tidak bermutu tinggi atau kurang bermutu itu otomatis tidak akan laku di pasaran. Nah, kemudian adanya efisiensi dan aktivitas tinggi. Karena setiap ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Berarti mereka mengefisienkan modal sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, adapun kelemahan dari sistem ekonomi pasar dilihat dari kebalikannya dari sistem ekonomi pasar itu sendiri ya. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kenapa? Ya karena adanya persaingan tadi yang bersifat bebas. Sehingga otomatis para pemilik modal yang memiliki modal besar itu otomatis akan memiliki pendapatan yang lebih besar karena mereka mempunyai hak gitu ya untuk menentukan berapa besar pendapatan atau keuntungan yang ingin mereka raih. Sehingga ada golongan tertentu yang hanya menerima sebagian kecil saja. Kelemahan yang kedua, pemilik sumber daya produksi itu mengeksploitasi golongan pekerja ya, sehingga yang tadi kaya semakin kaya dan yang miskin cenderung akan lebih miskin karena otomatis ya itu ya, karena mereka sebagai pemilik modal otomatis dia akan gitu ya mengeksploitasi para pekerjanya untuk mendapatkan tadi ya keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri yang ketiga, adanya persaingan di dalam pasar sehingga dapat menimbulkan monopoli. Yo, apa itu monopoli? Ntar dicari ya, dicatat. Monopoli adalah yang keempat, sering terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Nah, ini karena terjadinya ketidaksepahaman di antara para pemilik modal dengan golongan pekerjanya. Ya, sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Ketika bicara mengenai terpusat atau komando, pasti dalam pemikiran kita bahwa nih kegiatan ekonomi dalam negara tersebut pasti diatur oleh pemerintah. Ya betul, karena sistem ini di mana seluruh kegiatan ekonominya, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi diatur oleh negara atau pemerintah. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat antara lain yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Ya, yang kedua, cirinya pekerjaan yang tersedia dan siapa saja yang nanti akan mengisi pekerjaan tersebut itu juga ditentukan oleh negara sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang dia inginkan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan dalam perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh negara. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham bukan mengenai pengertian sistem ekonomi terpusat beserta ciri-cirinya? Baik, kalau sudah mengerti mengenai sistem ekonomi terpusat, sekarang kita bicara mengenai adakah kebaikan dari sistem ekonomi terpusat? Tentu ada ya. Yang pertama, di mana pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kalau bicara inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya, kalian pasti ingat ya mengenai materi kita awal pertama kali, yaitu bicara mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ini masuk di ilmu ekonomi yang mana? Ekonomi terapankah? Atau teori ekonomi? Atau yang mana? Nah, coba diingat lagi ya. Nah, kebaikan yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Sehingga barang yang didistribusikan juga akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jarang terjadi krisis karena ya pemerintah pegang kendali
dan benar-benar direncanakan oleh pemerintah itu sendiri ya. Yang ketiga, yang keempat, terjaminnya kesamaan hak setiap individu sehingga penindasan itu sedikit dihindarkan atau dapat dihindarkan. Tetapi kelemahannya bagaimana? Yuk kita lihat kelemahannya. Dalam sistem ekonomi terpusat, potensi, kreasi, dan inovasi masyarakat itu tidak dapat berkembang. Kenapa ya? Ya karena semuanya, segala sesuatu kegiatan ekonomi itu diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga daya kreasi masyarakat itu otomatis tidak dapat berkembang dengan baik gitu ya. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Tuh ya, berhubungannya dengan poin nomor 1, dalam memiliki atau menentukan sumber daya, barang maupun jasa yang ingin dia produksi. Yang ketiga, nih biasanya dalam sistem ekonomi terpusat, jalur birokrasi itu pada umumnya panjang, berbelit-belit istilah kita ya, sehingga sulit dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Kenapa sistem ekonomi campuran ini muncul? Ya karena tadi kita kan sudah pelajari ya, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau komando. Sebenarnya kedua sistem tersebut adalah merupakan dua bentuk sistem ekonomi yang paling ekstrim, sangat ekstrim gitu ya. Sehingga kedua sistem ekonomi tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Nah, oleh karena itu, maka muncullah sistem ekonomi yang bersifat campuran ya. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang mengkombinasikan tadi ya, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Ya. Di dalam sistem ekonomi campuran, itu adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi masyarakatnya tetap diberikan kebebasan ya, untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini diserahkan seutuhnya atau sepenuhnya kepada kekuatan pasar. Namun sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan dengan tujuan adalah agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali ya, dan tidak hanya menguntungkan para pemilik modal besar ya. Artinya di sini bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat itu diserahkan kepada kegiatan permintaan dan penawaran. Ketersediaan barang di pasar dan bagaimanakah keinginan masyarakat untuk melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Di sini akan terjadinya interaksi. Nah, interaksi ini sangat diperlukannya dalam kegiatan ekonomi. Namun semuanya itu tetap dalam batas-batas tertentu. Pemerintah tetap melakukan kontrol dan campur tangan, apalagi untuk menyangkut hal-hal yang vital, penting, dan perlu gitu ya. Nah, adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan pihak swasta itu bersama-sama melakukan kegiatan perekonomian. Nah, mereka ini barengan nih ya melakukan kegiatan ekonomi. Coba kita ingat, tadi itu sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi komando. Masing-masing menginginkan kekuatannya masing-masing. Tetapi dalam sistem ekonomi campuran, ini mereka bekerja sama untuk mendorong kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Kenapa perlu campur tangan pemerintah? Yaitu tadi agar tidak terjadi lagi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu ya. Sehingga tidak hanya menguntungkan para pemodal besar saja, namun masyarakat kecil juga dapat menikmati kesejahteraan yang mereka perlukan. Yang ketiga, terjadinya persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Tuh, keren kan? Walaupun terjadinya persaingan, ini akan mendorong masyarakat berlomba-lomba tadi kan,
menciptakan hal-hal yang baru, inovasi yang baru, produk-produk yang baru. Tetapi pemerintah tetap mengawasinya, mengontrol, menegur jika terjadinya monopoli. Nah, ini ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Jika demikian, apakah sistem ekonomi campuran tidak memiliki kelemahan dan kebaikan? Tetap ada ya. Kebaikan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, hak milik individu atas sumber-sumber produksi itu diakui oleh negara, walaupun masih ada pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadinya eksploitasi atas penggunaan sumber-sumber produksi secara berlebihan. Dan tidak terjadinya eksploitasi atas para golongan pekerja. Jadi, adanya batasan ini diharapkan membawa keuntungan tersendiri, baik bagi pemilik modal, demikian juga bagi para pemodal kecil atau para pekerja. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini luar biasa ya jika seseorang diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, menyatakan ide-ide kreatifnya, kemudian diberikan kesempatan untuk melaksanakan apa yang menjadi idenya, sehingga menghasilkan sesuatu produk, gitu ya, di mana produk ini dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketika produk tersebut digunakan oleh masyarakat, itu juga akan mendorong kegiatan perekonomian. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang ini saya tidak perlu jelaskan ya, kalian pasti sudah paham. Berikutnya, apa saja sih kelemahannya? Yuk kita lihat kelemahan yang pertama, yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan oleh pihak swasta. Yang kedua, masih terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan batas sumber produksi yang harus dilakukan oleh pihak swasta. Nah, ini sering terjadi nih, ya. Tidak ada batasan-batasan yang jelas. Pemerintah harus lakukan apa dan produksi apa, dan pihak swasta juga akan melakukan kegiatan produksi apa. Ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Nah, jika demikian Bu, tadi kan kita sudah belajar sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, kemudian terakhir sistem ekonomi campuran. Kalau Indonesia sendiri, sistem ekonomi apa yang akan dipakainya? Karena setiap sistem ekonomi pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, Indonesia menggunakan sistem ekonomi itu yang sesuai dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, setelah kita memahami tadi pengertian, ciri, kelebihan, dan kekurangan dari keempat sistem ekonomi di atas, sekarang sistem ekonomi yang dipakai dan berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Jika demikian, bagaimana sih sistem ekonomi Pancasila yang kita anut saat ini? Nah, perekonomian di Indonesia itu dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya asas kekeluargaan, di mana hal ini terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat yang pertama, yang menyatakan bahwa ciri sistem perekonomian Indonesia adalah semua bentuk badan usaha didasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, sehingga badan usaha yang dipandang cocok, yang dipandang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Ya.
Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, ini dikuasai oleh negara. Nah, kalian masih ingat bukan? Pada sistem ekonomi komando itu juga tetap campur tangan. Dan sistem ekonomi pasar, pemerintah juga berada menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini adalah merupakan karakteristik dari perekonomian Indonesia yang wajib kalian ketahui ya, jangan lupa loh. Sebagai sistem ekonomi yang satu-satunya berdasarkan Pancasila, sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya diharapkan dapat menghindari hal-hal yang kita temui tadi dari sistem ekonomi sebelumnya. Yang pertama, diupayakan harus menghindari adanya sistem ekonomi liberalis yang bebas tuh dalam pasar atau sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia. Nah, ini yang perlu dihindari, tidak boleh ya bagi negara kita. Yang kedua, sistem etatisme. Sistem etatisme ini berada di mana? Yaitu di sistem ekonomi komando. Yaitu di mana negara beserta aparatur ekonomi negara itu bersifat dominan. Nah, ini terdapat di sistem ekonomi komando. Negara itu berperan penting terhadap kegiatan aspek-aspek kehidupan masyarakatnya atau warga negaranya. Ini yang patut dihindari dari sistem perekonomian Indonesia. Yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Wah, tindakan monopoli memang merugikan masyarakat ya, tidak boleh ada di Indonesia. Tetapi apakah itu bisa murni dilaksanakan? Dikembalikan lagi kepada kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, demikian tadi ya penjelasan Ibu Deni mengenai materi kita sistem ekonomi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi ini, kalian silakan menggali lebih dalam melalui referensi yang sudah saya sertakan, berdiskusi, dan silakan bertanya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di materi yang berbeda. Salam sehat. Terima kasih.